segala kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Kartika Budiman dalam program Pelita Kasih. Dan pada Pelita Kasih saat ini kita akan membahas tema yaitu godaan sebagai tantangan hidup. Dan semuanya itu akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir saat ini, Bapak Cyrillus Jufri Karundeng. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, baik. Beliau merupakan penyuluh agama Katolik PNS pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Ya, langsung saja Bapak. Tadi saya sudah menjelaskan kepada pemirsa yang di rumah bahwa tema yang akan kita bicarakan saat ini yakni tentang godaan sebagai tantangan hidup. Silakan, Bapak. Baik, jadi tentu saja kita akan melihat lebih dahulu bahwa ternyata dalam kitab suci atau perjanjian lama banyak ditemukan berbagai kisah mengenai pencobaan. Begitu pula ketika Yesus tampil di muka umum atau dalam perjanjian baru, malah Yesus juga tidak luput dari godaan. Nah, apalagi kita yang sebagai manusia yang lemah pasti tidak luput juga dengan namanya pencobaan. Arti dari pencobaan itu sendiri kalau kita baca dari teks-teks kitab suci, di sana mengandung arti yang pertama bahwa itu adalah ujian. Nah, sehingga misalnya tokoh-tokoh seperti Abraham itu dicobai untuk mengorbankan anaknya. Nah, kemudian juga Yusuf, suami Maria juga dicobai. Nah, sedangkan arti yang kedua dari pencobaan lebih pada bujukan untuk mengarahkan diri kita pada dosa. Nah, itu yang tidak berasal dari Allah. Berarti apakah Tuhan yang mengizinkan untuk menyebabkan atau mengizinkan atau yang menyebabkan pencobaan itu, Pak? Nah, jadi pertanyaan ini cukup menarik karena kita percaya di satu sisi bahwa Tuhan tidak mencobai kita. Atau Tuhan tidak mengizinkan pencobaan itu masuk dalam kehidupan kita. Tetapi di lain pihak, Tuhan menguji kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama. Namun ingat bahwa Tuhan mencobai kita bukan supaya kita jatuh dalam dosa. Karena kita tahu sendiri bahwa pada diri Allah tidak ada suatu pun cacat
atau kesalahan. Tuhan tidak mengandung sedikit pun dosa atau kesalahan. Yang ada bahwa manusia karena kecenderungan untuk berbuat dosa dan nalurinya atau keinginannya itu yang dipakai oleh setan atau iblis untuk menggoda atau mencobai kita sehingga kita jatuh dalam tindakan berdosa. Jadi pada intinya ajakan untuk berbuat dosa itu berasal dari iblis. Meskipun Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, tetapi kita pandang itu sebagai ujian kebajikan dalam diri kita. Dan itulah artinya bahwa jiwa kita mempunyai kesempatan untuk berpegang teguh pada perintah dan sabdanya. Sehingga ada ungkapan bahwa meskipun fisik kita lemah, tetapi roh kita kuat. Karena yang kerap atau yang selalu memanjatkan doa kepada Tuhan, yang berkomunikasi dengan Tuhan adalah roh kita. Nah Pak, terus apa bedanya pencobaan dari iblis dengan ujian iman dari Tuhan itu sendiri? Baik, untuk membedakan pencobaan dari iblis dan ujian iman dari Allah, pertama-tama kita bisa baca dalam kitab Ulangan, pasal 8 ayat 2. Di sana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan menguji iman umat pilihan untuk mengetahui respon mereka. Sampai sejauh mana mereka berpegang teguh pada perintahnya ketika mereka ada di dalam pengembaraan di padang gurun. Bedanya ketika kita membaca dari kitab Ayub pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kitab Ayub pasal 2 ayat 4 sampai 5. Bahwa tujuan iblis mencobai Ayub dan keluarganya terlihat jelas. Dia mau agar Ayub mengutuki Tuhan Allah atas sakit kusta yang dideritanya. Tentu iblis akan membisikkan kepada Ayub bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab dari segala kemalangan. Dan mengatakan bahwa Tuhan tidak sayang lagi kepada dia dan keluarganya. Padahal Ayub ini tetap setia. Jadi Tuhan memperbolehkan cobaan terjadi dalam hidup kita untuk alasan yang lebih baik. Untuk tujuan yang lebih baik, yaitu pertobatan dan pengudusan. Selain yang saya katakan tadi bahwa iblis mencobai kita untuk jatuh dalam dosa, ada kecenderungan dari diri kita sendiri untuk berbuat dosa. Nah, itu yang disebut dengan concupiscence. Dan nafsu yang tidak terarah juga mencobai kita sebagai akibat dari dosa asal. Yaitu dosa Adam dan Hawa. Yang berikut kita bisa melihat bahwa Tuhan mencobai kita tidak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh setan. Namun ada kalanya Tuhan mengizinkan cobaan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik, yang lebih baik, dan memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan kasih setia kepadanya, asalkan kita tetap setia di dalam menghadapi tantangan dan cobaan itu. Nah, apakah godaan itu sama dengan dosa, Pak? Apakah godaan itu sama dengan dosa? Nah, ada beda antara godaan dan dosa ya. Sebelum kita melihat apa perbedaannya, tentu setiap kita pasti pernah mengalami cobaan, tantangan, godaan
sedangkan Adam dan Hawa manusia pertama itu dicobai dan toh akhirnya jatuh dalam dosa asal. Begitu pula dengan Yesus Kristus dicobai, ada 3 pencobaan yang dialami. Apa saja itu ya? Mengubah batu menjadi roti. Ya. Berarti itu kenikmatan. Kemudian yang kedua, Menjatuhkan diri dari atas gedung. ya, menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Berarti itu ingin dihormati, gengsi, kehormatan. Baru yang Tentang kekuasaan kayaknya. kekuasaan. Ya. Jika Yesus tunduk menyembah Dia akan iblis, berikan. maka dia akan memberikan kekuasaan. Nah, itulah pencobaan yang dialami oleh Yesus. Apalagi kita Ya, betul. sebagai manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Begitu pula dengan tokoh-tokoh di kemudian seperti orang-orang kudus, Santo Santa. Dan saya ingat ada satu cerita menarik dari Santo Yohanes Maria Vianney. Dia ini imam yang sudah tua, kita mungkin tahu bersama. Dan ditempatkan di satu kampung terpencil. Kehidupannya yang memang saleh. Hidup doanya bagus, latihan rohaninya bagus. Sehingga dia hampir setiap hari itu berpuluh-puluh orang datang untuk mengaku dosa kepada imam tua ini. Baik Pak, sebelum lanjut kita break sebentar. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita pada saat ini, kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih. Saat ku lemah kau angkat hidupku, saat ku jatuh kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baiklah Bapak, dilanjutkan tadi tentang kisah tadi Pak. Iya, menyangkut perbedaan antara dosa dan godaan. Tadi saya teringat dengan kisah orang kudus Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam. Dia ini karena begitu salehnya kehidupan rohaninya, dia banyak yang datang untuk kemudian menerimakan sakramen tobat. Namun setan ini tidak tinggal diam. Dia hampir setiap malam menjelang besoknya dia akan melakukan penerimaan sakramen tobat kepada si peniten. Malam itu pasti dia akan diganggu oleh iblis. Setiap malam itu begitu terus, sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan baik.
Tetapi dia tidak takut. Dia tetap bertahan karena dia yakin bahwa besok pasti akan ada seseorang yang datang untuk menerima sakramen tobat yang dalam situasi dosa berat. Nah, itu yang terjadi dalam diri Santo Yohanes Maria Vianney. Menjadi pertanyaan, apakah iblis itu ada? Kalau dengar cerita tadi bahwa dia seringkali diganggu orang kudus, Yohanes Maria Vianney, berarti pertanyaan, apakah iblis itu ada? Kartika yakin iblis itu ada? Kalau dari cerita Alkitab pasti ada. Ya, pasti ada. Ketika Adam dan Hawa itu kan jelas. Begitu juga Yesus yang dicobai oleh iblis. Bahkan di akhir iblis katakan dia mundur, tetapi dia menunggu saat yang tepat. Nah, Nanti akan datang lagi. Nah, dia datang lagi. Jadi di Taman Getsemani juga dia muncul. Ya, sekarang kan dalam masa pertobatan, masa prapaskah, kita merenungkan sengsara, dan dalam satu kisah itu dia hadir untuk menggoda Yesus agar Tuhan Yesus tidak menerima apa yang akan dialami dengan wafat, sengsara dan wafat. Tetapi Tuhan katakan, ya, sebagai manusia pasti dia sadar, ini tantangan berat sekali ini. Saya tidak berdosa, Betul. tapi malah mau dijatuhi hukuman mati. Dihianati oleh murid-muridnya, ya. Sakit hatinya itu luar biasa, bahkan peluhnya itu sampai menjadi darah. Nah, dia tahu bahwa ini berat sekali ini, cobaan ini, tantangan terberat yang akan dialami. Sebagai manusia dia akan lari, mundur. Ya Bapa, biarlah piala ini, cawan ini berlalu dari hadapanku. Tapi sekali lagi bukanlah yang menjadi kehendakku, melainkan kehendakmu. Nah itu, situ kan iblis hadir. Nah, jadi iblis itu sungguh ada di dunia ini. Sehingga ada eksorsis, pengusiran setan. Dalam Katekismus Gereja Katolik mengungkapkan terkait kehadiran iblis di dunia ini. Ditegaskan bahwa kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh, yang dinamakan setan atau iblis. Gereja mengajar bahwa ia memang pada mulanya adalah malaikat yang baik, yang memang diciptakan oleh Allah. Setan dan roh-roh jahat yang lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah. Tapi mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri, ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Ya. Itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 391. Kembali ke pertanyaan tadi, dicobai bukanlah sebuah dosa. Namun ketika seorang tergoda dan memilih untuk tidak setia pada perintah Allah, pada sabdanya, pada kehendaknya, maka di sana terdapat sebuah dosa. Nah Pak, selain dari iblis atau katakanlah si jahat ini, apakah godaan atau cobaan ini bisa bersumber dari yang lain? Ya memang kalau mau dikatakan cobaan itu bisa bersumber dari hal-hal yang lain. Ya. Bahwa iblis itu mencobai kita, ya karena memang tujuannya itu, kerjanya itu. Tidak ada kerja yang lain. Kerjanya ya supaya manusia itu terpisah dari cinta Tuhan. Dan dia tahu di mana letak kelemahan manusia. Betul. Dan letak kelemahan itu ada 3. Keinginan manusia untuk menikmati kesenangan duniawi, memiliki harta duniawi, dan ingin dipuji, dihormati, atau dihargai. Itu letak kelemahan manusia. Bahwa ada sumber yang lain dari pencobaan, itu ada. Yaitu
bisa bersumber dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang bertanggung jawab atas kejatuhan kita, sebab keinginan untuk jatuh dan berdosa itu memang sering kita alami. Bisa dilihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 14. Tetapi selain dari diri kita sendiri bisa juga dari luar. Misalnya dari media massa, internet, iklan-iklan, itu juga bisa menjadi sumber pencobaan. Setidaknya ya ada yang misalnya kita menonton, ada yang menggiurkan iklan seperti ini. Ya, kita berusaha untuk memenuhi kehidupan, tapi tanpa kita sadari mungkin kita mengorbankan yang lain seperti itu. Tapi juga kemalasan itu sumber pencobaan. Ataupun hal lain, praktis saja, misalnya ketika orang melihat, misalnya laki-laki kan, laki-laki normal, melihat perempuan berpakaian, berbusana yang vulgar, atau yang tidak wajar, itu bisa menjadi cobaan. Contoh pasangan suami istri, kalau berjalan di mall kan, kalau ibu-ibu ini, misalnya lewat, laki-laki dengan badan yang tegap, ya, pikirannya bukan di situ, pasti ya. Pikirannya di rumah ini, anak saya ini mertua ada jaga baik-baik atau tidak, atau KG ini anak saya sudah sakit, jatuh, dan lain sebagainya, belum makan. Pikirannya di situ, bukan itu sosok laki-laki ganteng yang lewat. Kalau laki-laki tidak ya, lihat perempuan yang, minta maaf yang kaum laki-laki, lewat perempuan yang cantik, yang body aduhai, ada pegang-pegang tangan istri, tetap tergoda. Ada reaksi, setidaknya ada reaksi kan, mirip Agnes ini. Ya. Dalam hal seperti itu, apakah itu termasuk godaan? Godaan pasti. Ya, bisa tergoda menjadi dosa kalau sudah misalnya melakukan hal yang lebih dari itu. Padahal dalam kitab suci Tuhan mengatakan ketika kita mengingini, malah dalam 10 perintah Allah, jangan mengingini milik sesamamu atau istri sesamamu, ternakmu, seperti itu. Sudah ada dosa dalam hati, keinginan itu ya. Jadi godaan itu memang beda dengan dosa. Baik Pak, dan ada doa yang sering kita dari anak-anak pun pasti sudah tahu, yaitu doa yang diajarkan Yesus sendiri, yakni doa Bapa Kami. Dan pada doa Bapa Kami tersebut ada kalimat, janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Nah, maksud dari kalimat tersebut? Tidak berarti bahwa sekali lagi Tuhanlah yang memasukkan kita ke dalam pencobaan. Yang menggiring kita ke dalam pencobaan dengan kita mengucapkan kata-kata seperti itu dalam doa agung, doa Bapa Kami. Namun maksudnya ialah jangan membiarkan kami masuk dalam pencobaan. Jangan membiarkan kami mengikuti pencobaan itu. Itu yang dimaksudkan dengan kalimat tadi. Baik Pak, kita break sebentar Pak. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang tema kita saat ini, marilah kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih.
Tim akan selalu yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Pak, dilanjutkan tadi tentang makna dari sebuah kalimat yang dalam doa Bapa Kami tersebut.
Jadi tidak berarti bahwa Tuhanlah yang menggiring kita untuk masuk ke dalam pencobaan. Tetapi maksudnya jangan membiarkan kami masuk dalam pencobaan atau membiarkan kami mengikuti pencobaan itu. Itu yang dimaksud dengan kalimat dalam doa agung, doa Bapa kami. Pencobaan itu kan kita tahu bersama macam-macam. Misalnya apa ya? Yang relevan dengan kehidupan kita. Pencobaan seperti apa? Kalau dari saya mungkin dulu waktu sekolah di asrama, saya ada ketakutan akan masa depan ini seperti apa. Ya, setelah SMP mau lanjut di mana? Ya, melihat juga kemampuan finansial orang tua. Takut juga mau utarakan, mau sekolah di sekolah yang berkualitas, maksudnya berkualitas atau banyak digandrungi. Takut juga karena ya keluarga seperti itu. Maksudnya seperti itu. Atau apa pencobaan yang bisa terjadi? Misalnya ketika mau ke gereja juga Pak, kadang mengantuk lebih besar daripada keinginan ke gereja. Akhirnya Ya, minggu depan lanjut meditasi. Seperti itu kan, contoh praktis yang memang pencobaan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Atau pula misalnya masalah keluarga yang terjadi, kita melihat apa yang terjadi dalam keluarga, relasi suami istri, orang tua dan anak. Pencobaan juga bisa sakit penyakit. Sekarang musim sakit ya, berarti banyak pencobaan. Nah, tetapi di bagian lain dari Injil, Tuhan bersabda, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dalam Markus 14 ayat 38. Jadi kita berjaga-jaga, waspada dan berdoa. Kita memohonkan bantuan Roh Kudus dalam doa ini supaya kita mampu membedakan mana yang disebut dengan pencobaan atau trials dan mana yang godaan atau temptation. Temptation ini berasal dari bahasa Latin. Nah, Tentare. bedanya itu apa? Nah, tentare atau menguji. Kalau menurut saya, pencobaan itu memang luas ya, dibanding dengan godaan. Godaan itu memang otomatis termasuk dalam pencobaan. Tapi mungkin pencobaan itu tidak serta-merta kita bisa sebut sebagai godaan. Oh ya, betul. Karena kembali kepada tujuannya bahwa pencobaan itu ada untuk pertumbuhan rohani kita. Kalau betul. kita teguh bertahan. Sedangkan yang kedua, soal godaan itu memimpin kita kepada dosa dan maut. Betul. Yang tadi saya katakan bahwa kita menurut Injil harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, itu menjadi ajakan Tuhan Yesus kepada kita. Ujian yang kita terima misalnya saat masih sekolah, mengikuti ulangan, kita diuji untuk tingkat pemahaman kita. Begitu juga para ilmuwan, misalnya di dalam perusahaan tambang, mereka menguji dengan bahan kimia mana emas yang betul-betul emas dan mana yang palsu. Tapi ingat bahwa cobaan yang datang silih berganti ini, entah itu dari iblis atau dari kemauan kehendak kita sendiri atau Tuhan yang memperbolehkan itu terjadi, Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Pasti akan ada anugerah yang akan kita terima, kemampuan yang akan kita terima untuk mengatasi segala pencobaan yang terjadi. Nah, selain berdoa tadi Pak, apalagi yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga agar kita
tidak serta-merta langsung jatuh ke dalam tergoda oleh. Hal yang dapat kita lakukan untuk melawan godaan atau mengatasi segala tantangan hidup selain berdoa tadi, yaitu membaca kitab suci. Ya. Ada kalanya kita sebagai umat beriman begitu rajin terlibat dalam peribadatan, dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kita tidak pernah membaca kitab suci. Kita tidak tumbuh dalam sabda Tuhan. Padahal sabda Tuhan menjadi sumber kekuatan dan makanan bagi jiwa kita. Selain itu, selain membaca kitab suci dan berdoa, ajakan lain untuk kita yaitu kita perlu melihat dalam komunitas seperti apa kita hidup. Karena lingkungan itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pengaruh yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, salah satu alasan kenapa kita sulit keluar dari dosa-dosa kita, itu mungkin bersumber dari lingkungan di mana kita berada. Atau komunitas kita bermain, komunitas di tempat kita berkarya atau kita bekerja. Jadi mari kita hidup memilih lingkungan, komunitas atau pergaulan umat yang memang betul-betul mendukung kita untuk ke arah lebih baik. Bisa dicontohkan itu ya? Boleh. Bagaimana misalnya kita mau keluar dari kecenderungan untuk berhenti minuman keras. Ya, memang mungkin kemauan ada, tapi karena lingkungan di situ ya hari-hari seperti itu, tetap saja dia akan terpengaruh dengan situasi yang ada. Saya teringat waktu ya kembali ke asrama. Kami satu komunitas, satu kelas, cuman saya yang tidak merokok. Banyak dari teman-teman itu perokok. Bahaya kalau memang perokok yang pasif dibanding yang gitu ya. Dan saya memberanikan diri menghadap pimpinan. Ya. Padahal itu memang sulit karena sudah dibagi kelas ini, hidup di sini, tinggal di sini, kamar ini. Baik Pak, Ya. kita break sebentar. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita saat ini, kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, dilanjutkan Pak, pengalaman Bapak tadi. Ya, pengalaman saya untuk mengambil keputusan keluar dari komunitas yang memang menurut saya menghantar saya pada situasi yang memang sulit. Ya, minta maaf, saya bukan perokok. Ya, memang mungkin dari didikan orang tua, keluarga. Padahal masuk asrama itu karena laki-laki semua kan. Iya. Ya otomatis biar ada aturan melarang merokok di asrama. Ya ada juga yang sembunyi-sembunyi. Malah merasa diri kelas atas ya sudah. Karena ego atau apa, sudah. Cuman saya yang tidak terpengaruh selama 4 tahun. Saya tidak terpengaruh dengan situasi dan pada satu momen saya berpikir bahwa ini kalau saya tinggal terus dengan mereka, ya pasti akan berpengaruh buruk dalam diri saya. Dan itu saya memberanikan diri mundur dari komunitas itu, dari lingkungan itu. Saya berpindah tempat supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya itu contoh sederhana mungkin bahwa kita harus melihat
di mana kita berada. Lingkungan yang memang mendukung kita pada hidup yang lebih baik. Betul. Bukan malah hari-hari kasus dan lain sebagainya, malah lebih parah yang terjadi, tidak seperti yang kita inginkan. Iya, betul. Selain itu Pak, ada lagi mungkin pengalaman Bapak terkait dengan pencobaan atau itu godaan. Mungkin bagaimana Bapak bisa mengatasi, atau mungkin seperti tadi kalau Bapak memilih untuk meninggalkan komunitas tersebut. Nah, mungkin ada lagi Pak yang agar pemirsa di rumah juga mungkin bisa mengambil pengalaman dari yang sudah Bapak lakukan. Baik, jadi dalam kehidupan saya memang saya menjumpai hal-hal yang bisa menjerumuskan saya ke dalam dosa. Kalau kita tidak membentengi diri dengan yang tadi saya bilang, latihan rohani, membaca kitab suci, mendengarkan lagu-lagu rohani. Misalnya mungkin ketika yang tadi kamu katakan, bangun pagi, kita harus ada konsep apa yang harus kita buat. Ya, sudah terpola seperti itu, apa target yang akan kita capai. Tapi lain kali juga ada rasa kemalasan. Misalnya tadi kan mau pergi gereja atau mengulur-ulur waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat. Kalaupun di tempat kerja ada kalanya kecenderungan kalau mungkin sudah tidak ada kerja, main game atau bagaimana. Padahal sebetulnya ada hal lain yang bisa kita buat. Kita kerjakan, betul. Tapi karena godaan untuk, misalnya apalagi di tempat kerja itu, di depan itu sudah ada tenis meja, meja pingpong. Ada kalanya padahal masih jam kerja, tapi karena sudah dengar, kecenderungan untuk santai atau rekreasi, padahal itu kan saat jam kerja. Untuk hal seperti itu sebetulnya kembali ke diri kita, berarti kembali ke suara hati kita. Betul. Suara hati itu kan guru dari dalam yang menegur. Nah, suara hati ini kalau memang tidak dibina, itu akan tumpul. Dia tidak bisa akan jitu melihat, memilah-milah mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Karena itu pembinaan suara hati itu perlu ada. Lewat apa ya? Lewat latihan-latihan rohani tadi. Berdoa, membaca kitab suci, terlibat dalam komunitas rohani di gereja, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya godaan Pak. Nah, ketika kita mengalami pencobaan Pak, nah kan kalau godaan itu kan lebih ke dosa, untuk menjerumuskan kita jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi satu pencobaan Pak? Ya, kalau dari kitab suci, pencobaan itu kan ada tadi kenikmatan, kekuasaan, kehormatan. Ya mungkin kita lebih pada kehormatan ya. Ingin dilihat, ingin dihargai, dihormati, itu yang lebih saya merasakan seperti itu. Misalnya, kita gampang sekali dengan apa yang terjadi dalam diri kita, kita umbar ke publik lewat media sosial. Padahal tidak semua hal baik harus kita sampaikan ke publik, apalagi hal yang tidak baik. Begitu. Jadi pencobaan saya kira yang terjadi dalam hidup saya lebih ke situ, ingin dihargai, dihormati. Ya. Jadi saya perlu memilah-milah mana yang peristiwa dalam hidup yang perlu menjadi bahan refleksi dari orang lain, betul. tapi ada yang konsumsi diri sendiri saja. Betul. Dan untuk mengkomunikasikan itu kita perlu melihat, ya mungkin yang paling bisa atau gampang kita sampaikan ada hal-hal yang terjadi dalam hidup pasangan, pada pasangan atau kepada orang tua. Jadi
pencobaan itu jangan kita diamkan. Hmm. Jangan kita diamkan. Kita harus sampaikan. Iya. Terbuka Share kepada masyarakat atau kepada siapa saja. Kepada pembimbing rohani, kepada pastor. Yang kita rasa untuk kita bisa sampaikan. Karena memang tidak semua orang juga akan menjaga. Betul. Sedangkan dinding bertelinga. Seperti itu. Ya, mungkin Kartika lebih dekat sama orang tua, ya sampaikan. Dan mereka akan memberikan solusi. Sekali lagi pesan saya, pencobaan itu jangan didiamkan. Dengan semakin kita mengkomunikasikan itu, berarti di situ ada perlawanan. Iya, betul. Ada perlawanan terhadap dia. Dan lama-lama dia itu akan apa dengan seninya. Kita akan terbiasa. Ya. Ibaratnya kan Thomas itu diuji dalam api. Supaya memang nampak. Semakin banyak ujian, maka hidup kita akan semakin dewasa. Iya, betul. Motivasi kita akan semakin jitu. Saya pernah mengalami juga dari pembimbing rohani, dari senior saya waktu pembinaan, mengatakan, kamu ini miskin tantangan. Oh. Saya sampai sekarang berpikir, miskin tantangan ini apakah itu positif atau negatif? Saya pikir hidup saya ini memang Tuhan sudah nyatakan untuk. Tapi ya bagus juga, orang kalau semakin banyak tantangan, semakin baik. Dan itu saya melihat, teman-teman saya ada yang mengalami ini. Kenapa saya tidak ya? Jalan mulus-mulus, pendidikan mulus-mulus. Saya lihat teman saya ada bahkan misalnya ujian skripsi S1-nya di pompa bensin. Berat sekali kamu punya tantangan ya. Saya mulus-mulus. Ada tantangan, ada pencobaan, tapi tidak kalau mau banding-bandingkan dengan orang lain. Ya memang mungkin saya ini miskin tantangan. Baik, dan sebelum kita menutup dengan doa, mungkin kesimpulan yang terakhir Pak berkaitan dengan tema kita yaitu godaan dalam hidup. Nah, baik, sebagai pesan saya untuk acara kita pada kesempatan ini, gereja mengajak kita untuk tidak menghindari godaan. Kita ini pada dasarnya bukan orang suci. Ya, saya menikah dengan orang yang jauh dari sempurna. Kita punya keluarga yang punya keterbatasan. Ya. Tetapi kita selalu memohon kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi segala tantangan dan pencobaan itu dengan kita setia mengikuti ekaristi, kita setia untuk berdoa. Tapi kita juga perlu meneladan sikap Yesus dalam Injil yang tidak kompromi dengan godaan, dengan pencobaan. Kita perlu bersikap tegas, jangan abu-abu. Katakannya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Lebih dari itu datangnya dari si jahat. Itu yang kita perlu upayakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan ini Engkau telah mempertemukan kami untuk sharing bersama, untuk melihat pengalaman-pengalaman hidup kami. Terlebih ada banyak hal yang telah kami sampaikan berkaitan dengan cobaan sebagai tantangan hidup kami. Kami mohonkan kekuatan dan terang rahmat-Mu untuk kami semua, agar dalam kehidupan kami tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dan takut terhadap tantangan kehidupan yang silih berganti, mungkin sakit penyakit, takut akan hari esok, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, karena kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah mencobai kami melebihi batas kemampuan kami. Berkatilah kami semua, segala rencana niat baik kami, terlebih para pimpinan kru TVRI yang dengan setia melayani masyarakat dalam program-program unggulan mereka. Tuhan sertai dan jagalah kami, dan selalu memberikan kami kesehatan yang selalu baik.
Doa ini kami persembahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sirilus yang sudah membahas tema kita pada saat ini. Dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh umat Kristiani Katolik yang selalu setia menyaksikan program Pelita Kasih ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang